Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya peserta Laster golongan 2 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Nama saya Eke Eviana Yuliani, AMD-Kep, Jabatan Pelaksana atau Terampil Bidan, Unit Kerja UPT Puskesmas Sungai Cukakintab, golongan 2C, Angkatan 9, Kelompok 3, nomor urut 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi bidan dengan tutor Dr. Jainal Fanani, MED. Yang pertama adalah identifikasi beberapa masalah yang saya temui di tempat kerja saya. Yang pertama adalah rendahnya kelengkapan kunjungan ANC atau antenatal care ibu hamil. Yang kedua, kurangnya kesadaran orang tua untuk rutin membawa anaknya ke posyandu. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan remaja tentang bahaya menikah di usia dini. 2. Menapis isu dengan metode urgensi seriousness ground atau USG dengan menggunakan scoring skala Likert 1-5. Dari masalah saya, yang pertama rendahnya kelengkapan kunjungan ANC atau antenatal care ibu hamil, total nilai adalah 14. Yang kedua, kurangnya kesadaran orang tua untuk rutin bawa anaknya ke posyandu, total nilainya 11. Yang ketiga adalah rendahnya pengetahuan remaja tentang bahaya menikah di usia dini, total nilainya adalah 12. Dari 3 masalah yang saya dapat, prioritas masalah yang bisa saya ambil adalah masalah nomor 1, yaitu rendahnya kelengkapan kunjungan ANC antenatal care ibu hamil dengan total nilai 14. Ketiga, mengidentifikasi penyebab masalah. Untuk mengidentifikasi penyebab masalah, rendahnya kelengkapan ANC ibu hamil, saya menggunakan fishbone diagram. Dari fishbone diagram, kita dapat lihat bahwa ada 4 faktor penyebab masalah rendahnya kelengkapan ANC pada ibu hamil, yaitu yang pertama adalah lingkungan, kedua adalah manusia atau diri ibu sendiri, yang ketiga adalah dana, yang keempat adalah sarana dan prasarana Vankes. Dari 4 faktor tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut. Dari lingkungan itu bisa berpengaruh terhadap rendahnya kelengkapan ANC ibu hamil. Misalnya, kepercayaan ibu bahwa ibu hamil tidak boleh keluar saat malam hari. Yang kedua, jarak tempat pelayanan yang jauh dari rumah ibu. Dan ketiga, ada kurangnya dukungan suami. Yang kedua, faktor manusia atau diri sendiri bisa menyebabkan masalah rendahnya kelengkapan ANC ibu hamil karena jumlah anak, kedua, usia ibu yang masih muda, ketiga, pendidikan ibu yang rendah, kurangnya pengetahuan ibu, persepsi ibu bahwa ibu hamil yang tidak ada keluhan tidak perlu memeriksakan diri, dan yang terakhir adalah pekerjaan ibu. Faktor ketiga yaitu dana. Dana bisa menyebabkan masalah bila ekonomi ibu itu rendah. Yang keempat adalah sarana dan prasarana Vankes. Sarana dan prasarana Vankes yang kurang dapat menyebabkan masalah rendahnya kelengkapan ANC ibu hamil, seperti tenaga kesehatan yang tidak ada di tempat, penyuluhan yang kurang efektif, jam pelayanan yang terbatas, dan kurangnya kenyamanan tempat pelayanan petugas. 4. Analisis isu dengan metode SWOT. Untuk menganalisis isu yang saya dapat, saya menggunakan metode SWOT, yaitu STRIKE, yang adanya Permenkes yang berbunyi pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan paling sedikit 6 kali selama masa kehamilan, meliputi 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Weakness, yaitu kurangnya sarana dan prasarana pada fasilitas kesehatan. Opportunity, bidan desa selalu mengingatkan kepada ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan rutin minimal 6 kali. Third, terjadi keterlambatan untuk mendeteksi secara dini komplikasi yang terjadi pada ibu hamil sehingga mengakibatkan tingginya AKI dan AKB.
Dari hasil analisis yang saya dapatkan, saya membuat tabel rekomendasi alternatif pemecahan masalah. Alternatif penyelesaiannya adalah memberikan penyuluhan. Tahapan alternatif memberikan penyuluhan dan pemeriksaan ANC melalui kunjungan rumah kepada ibu hamil. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran ibu bahwa dengan rutin melakukan kunjungan ANC di Vanyankes, ibu hamil dapat mengetahui keadaan ibu dan janin. Pihak yang bisa saya ajak kerjasama yaitu ibu hamil, suami, atau keluarga. Yang kedua, bekerja sama dengan lintas sektor. Tahapan alternatif bekerja sama dengan aparat desa untuk memfasilitasi dan melaporkan data ibu hamil baru. Hasil yang diharapkan, meningkatnya kerjasama masyarakat dan aparat desa ibu hamil baru cepat tertangani. Pihak yang dapat diajak bekerja sama adalah aparat desa serta masyarakat. Yang ketiga adalah melengkapi sarana dan prasarana. Tahapan alternatif, melengkapi sarana dan prasarana di tempat yang sulit dijangkau ibu hamil. Hasil yang diharapkan, sehingga ibu hamil menjadi rajin memeriksakan kehamilannya. Pihak yang dapat diajak bekerja sama adalah aparat desa dan staf puskesmas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.